Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang reptil, yaitu praktikum zoologi laut A. Dan nama sampelnya yaitu penyu sisik. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan tentang dua, yaitu klasifikasi dan morfologinya. Klasifikasinya sebagai berikut. Morfologi spesies, yaitu ada sistem perkembangbiakan penyu termasuk binatang ovipar. Ada ciri sebenarnya paling khas yang dapat membedakan penyu dengan kura-kura, yaitu penyu tidak dapat menarik kepala ke dalam apabila merasa terancam. Meskipun hidup di air, penyu tidak memiliki insang, sepertinya halnya ikan untuk bernafas. Karena itu, penyu sekali akan muncul ke permukaan laut untuk mengambil oksigen dan bernafas. Selanjutnya, bagian tubuh pada penyu beserta fungsi dapat dilihat di bagian atas ini sebagai berikut. Yang pertama, karapas, yaitu bagian tubuh yang dilapisi zat tanduk, terdapat di bagian punggung yang berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua, plastron, yaitu penutup pada bagian dada dan perut. Yang ketiga, inframargianal, yaitu kiping penghubung antara bagian pinggir karapas dengan plastron. Bagian ini dapat digunakan sebagai alat identifikasi. Yang keempat, tungkai depan, yaitu kaki berenang di dalam air yang berfungsi sebagai alat dayung. Yang kelima, tungkai belakang, yaitu bagian belakang perifer, yaitu berfungsi sebagai alat penggali. Penyu sisik itu sangat mudah dibedakan dengan penyu lainnya dengan melihat skut yang tebal dan tumpang tindih yang menutupi karapasnya. Karapasnya sendiri berbentuk elip dan ditutupi oleh 5 skut sentral, 4 pasang skut lateral, dan 11 pasang skut marginal. Skut dorsalnya lebih tebal dibanding penyu hijau dan berwarna cerah. Karakteristiknya skut inilah yang menyebabkan penyu ini dieksploitasi secara besar-besaran untuk dijadikan ornamen. Warna skut sangat bervariasi dari regio satu ke regio lainnya. Skutnya memiliki corak garis-garis radial yang terdiri atas 4 warna dasar, yaitu hitam, coklat, merah, dan kuning. Lebar karapasnya adalah 70-79% dari total karapas. Diukur lurus skut carapelex. Jika pada penyu hijau terdapat sepasang sisik prefrontalis, maka pada penyu sisik terdapat 2 pasang. Morfologi penyu sisik berbentuk karapas seperti jantung, elongate, meruncing di punggung. Kepalanya sempit serta karapasnya berwarna coklat dengan beberapa variasi terang mengkilat. Penyu sisik dewasa berbentuk oval atau elip. Bagian pinggirannya karapas bergerigi kecuali pada tuki dan hewan yang sangat tua. Yang kedua, karapas penyu sisik memiliki 4 pasang sisik rusuk costal skut yang tersusun tumpang tindih seperti genting 5 vertebral skut yang menyatu pada tulang belakang. Di sekeliling tempurungnya terdapat lempeng-lempeng kecil yang disebut marginal skut berjumlah 13 yang saling tumpang tindih dan bergerigi. Sedangkan pada penyu muda biasanya berwarna hitam atau hitam kecoklatan dengan warna coklat terang pada kilnya, pinggir cangkang dan sirip dan leher atas. Penyu sisik mempunyai ukuran sedang sempit dengan bentuk paruh yang lancip. Panjangnya 21-30% dari panjang lurus karapas atau strike carapace legs min 27,6% SGL. Kepalanya mempunyai 2 pasang sisik yang berjumlah 3-4 sisik pada bagian samping dan juga pada bagian belakang mata yang biasanya disebut post orbital scale.
Yang terakhir, bentuk dan juga sisiknya berada di kepala. Bentuk paruh pada penyu pun berbeda-beda, merupakan bentuk adaptasi penyu terhadap jenis makanan dan juga pola makanannya. Penyu sisik mempunyai paruh yang tajam, sehingga memungkinkan dapat mencari makan pada celah-celah batu karang. Penyu sisik adalah pemakan spons, namun kadangkala pemakan alga, rumput laut, karang lunak, dan juga kerang. Baik, terima kasih atas penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.